Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk melanjutkan mata kuliah manajemen strategik. Dan pada kesempatan ini, topik yang akan saya bawakan adalah tentang the internal assessment atau asesmen internal yang ada di dalam organisasi. Mengapa ini penting? Karena asesmen ini akan dapat menentukan strategi yang akan dilaksanakan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Secara definisi bahwa event matrix atau matrix internal factor evaluations adalah strategi tools yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi lingkungan internal yang ada di dalam perusahaan, kemudian nanti pada akhirnya akan ditentukan sebagai kekuatan atau kelemahan. Hal ini menjadi penting sehingga nanti di dalam strategi kita bisa menentukan mana saja faktor-faktor yang menjadi kelemahan, mana saja faktor-faktor yang menjadi kekuatan organisasi tersebut. Untuk bisa memahami tools ini, sekilas bahwa internal factor evaluation matrix ini pertama kali dikenalkan oleh Fred R. David dalam bukunya Strategic Management, di mana tools ini digunakan untuk menggali informasi-informasi yang ada di dalam internal perusahaan. Kemudian informasi itu dikumpulkan, dievaluasi, dan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Salah satunya adalah untuk menganalisis SWOT dan membuat IA matrix atau internal external matrix. Tools ini sangat sederhana, sangat simpel, mudah digunakan dan juga bisa dipakai untuk melakukan identifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor yang ada di dalam organisasi. Event metric dalam konteks ini maka akan diketahui kekuatan dan kelemahan yang digunakan untuk melakukan evaluasi. Setelah kita melihat adanya kekuatan, maka pertanyaannya apakah ini sudah lebih baik dibanding pelanggan kita? Atau misalnya ternyata kita banyak menemukan kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, kekurangan-kekurangan ini bisa ditingkatkan sehingga nanti kita bisa tidak jauh tertinggal dari kompetitor-kompetitor kita, dari pesaing-pesaing kita. Aturan umumnya adalah kita mengidentifikasi sekitar 10 sampai 20 faktor, kemudian faktor ini dikelompokkan dan sesuai dengan matriks yang ada. Berikut adalah contoh matriks di mana di sini diidentifikasi ada 7 yang merupakan faktor kekuatan dan kemudian nomor 8 sampai nomor 13 itu adalah kelemahan. Totalnya kalau dijumlahkan harus sama dengan 1. Sama halnya dengan FM metric, di sini juga ada pembobotan dan ada rating, kemudian baru nanti bobot dan rating itu dikalikan dan totalnya dijumlahkan. Ini menjadi EV matrix. Kemudian sebagaimana tadi disebutkan ada pembobotan, jadi dari masing-masing faktor itu dibobotkan mulai dari 0,0 di mana ini kurang penting sampai titik 0, 1,0 sehingga ini bisa dianggap hal yang paling penting. Nomor-nomor ini menunjukkan angka-angka sejauh mana faktor itu dianggap penting di dalam kesuksesan industrinya. Apabila kita bisa menemukan faktor ini, maka faktornya bisa diperbaiki atau ditingkatkan. Kemudian rating. Rating ini mulai dari yang paling kuat sampai yang paling lemah. Kemudian angkanya antara 4 sampai 1. 4 itu menunjukkan sangat kuat dan 1 menunjukkan sangat lemah.
Nah, di sini bahwa untuk strength dilakukan pada rating 3 dan 4 saja, dan kemudian weakness pada rating 2 dan 1. Kemudian prosesnya nanti dilakukan sama hanya dengan FM matrix. Nah, langkah berikutnya adalah melakukan pembobotan dan juga total dari pembobotan itu sendiri, di mana pembobotan awal adalah bobot dikali rating, ingat dikali, dan berikutnya baru dijumlahkan. Kemudian apa saja manfaat yang diperoleh ketika kita melakukan FM matrix? Pertama, FM matrix itu mudah digunakan, di mana faktor-faktor input harus jelas dan semua orang memahami faktor ini, terutama orang-orang yang ada di dalam internal perusahaan. Selain mudah dipahami, IE matrix juga mudah digunakan, di mana ini tidak harus ada ahli khusus. Semua orang bisa mengerjakan ini. Fokusnya juga lebih pada faktor-faktor internal kunci yang ada di dalam perusahaan, dan juga FM matrix ini banyak digunakan untuk maksud atau tujuan-tujuan yang lain seperti SWOT analysis, IM matrix, GA McKinsey matrix, dan lain sebagainya untuk melakukan proses benchmark yang ada di dalam perusahaan. Nah, bagaimana menggunakan tools? Ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah mengidentifikasi faktor internal kunci yang ada di dalam perusahaan. Di situ kita mengidentifikasi sumber daya yang ada, kapabilitas, struktur organisasi, budaya, dan lain sebagainya. Tahap yang kedua adalah kita melakukan pembobotan dan rating. Sebagaimana disebutkan tadi di atas, ratingnya 1 sampai 4, di mana ini menjadi peluang buat kita untuk bisa merating sehingga mendapatkan angka yang baik. Kemudian langkah yang ketiga adalah menggunakan hasilnya. Nah, hasilnya nanti dikembangkan untuk mendapatkan analisa SWOT matrix untuk melakukan sebuah strategi. Itu saja yang bisa disampaikan. Sebagai akhir, kita lakukan diskusi melanjutkan dari yang sebelumnya. Kalau universitas ini menjadi internasional, Anda diminta untuk melakukan asesmen internal apa saja yang ada di dalam universitas, dicari 10 kekuatan dan 10 kelemahan. Terima kasih, hasil diskusi nanti akan ditulis dalam kolom diskusi di link aktivitas sesuai dengan yang sudah disiapkan. Terima kasih banyak. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa hubungi via email atau WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.